Selamat pagi, perkenalkan nama saya Leli Angelina Lilir, NPM 2113201048. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Ibu tentang Sanitasi Dasar dengan Kejadian Diare pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Temindung, Samarinda, tahun 2021. Pertama yaitu adalah latar belakang. Penyakit diare sampai dengan saat ini masih termasuk masalah kesehatan terbesar di dunia, apalagi bagi negara-negara berkembang karena angka kesakitan dan kematian yang masih tinggi. Pada tahun 2009, menurut WHO, bahwa Asia Selatan merupakan benua tertinggi yang menderita diare, yakni sebesar 783 juta, kemudian Afrika sebesar 696 juta, sebagian dari dunia sebesar 480 juta, dan Asia Timur dan Pasifik sebesar 435 juta diare. Masih merupakan problematika utama pada anak, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hampir sebagian besar bahkan dapat dikatakan seluruh anak di Indonesia pernah mengalami diare sekurang-kurangnya 1 atau 2 kali dalam setahun. Diare adalah buang air besar yang tidak normal dan berbentuk cair dengan frekuensi lebih banyak dari biasanya, yaitu pada bayi apabila sudah lebih dari 3 kali buang air besar, dan pada neonatus bila sudah lebih dari 4 kali. Next, yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada hubungan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu tentang sanitasi dasar dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Temindung, Samarinda tahun 2021. Selanjutnya itu tujuan penelitian, tujuan umumnya, untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu tentang sanitasi dasar dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Temindung, Samarinda tahun 2021. Selanjutnya itu tujuan khususnya. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang sanitasi dasar dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Temindung, Samarinda tahun 2021. Untuk mengetahui hubungan antara sikap ibu terhadap sanitasi dasar dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Temindung, Samarinda tahun 2021. Untuk C, untuk mengetahui hubungan antara perilaku ibu tentang sanitasi dasar dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Temindung, Samarinda. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Pertama, manfaat akademik. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan sebagai bahan pertimbangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat atau kesehatan lingkungan dalam melakukan upaya preventif. Selanjutnya, manfaat praktis. Bagi puskesmas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi puskesmas dalam melakukan upaya peningkatan pengetahuan, sikap, dan sanitasi tentang diare. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat agar dapat menerapkan pola hidup yang sehat. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Memberi pengetahuan kepada peneliti dalam melakukan penelitian tentang pengetahuan sikap dan sanitasi tentang diare. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat agar dapat menerapkan pola yang sehat. Selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka. Pertama itu pengertian diare. Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering atau 3 kali lebih dalam 1 hari. Dari tahun ke tahun diketahui bahwa diare masih menjadi penyebab utama kematian balita di Indonesia. Sedangkan di dunia, diare adalah penyebab utama kedua kesakitan dan kematian pada anak di wilayah 5 tahun setelah pneumonia dengan menyumbang 40% kematian anak balita di seluruh dunia setiap tahunnya. Sini kita bisa lihat itu kerangka teorinya. Yang pertama itu pengetahuan. Pertama itu ada tahu, memahami aplikasi, sintesis, dan analisis. Selanjutnya itu pengetahuan ibu terhadap yang pertama, penyediaan air bersih, kedua, pembuangan kotoran manusia atau jamban, ketiga, pembuangan sampah, keempat, saluran pembuangan air limbah. Selanjutnya, proses adopsi perilaku. Yang pertama, kesadaran, kedua, merasa tertarik, yang ketiga, menimbang atau nimbang. Yang keempat, coba-coba. Yang kelima, adopsi. Selanjutnya, perilaku ibu terhadap sanitasi.
Yang pertama, penanganan air. Kedua, mencuci tangan sebelum makan. Ketiga, mencuci peralatan makan dengan bersih sebelum digunakan. Keempat, mencuci tangan pakai sabun setelah BAB. Yang kelima, mencuci bahan makanan sebelum digunakan. Yang keenam, merebus air minum. Selanjutnya itu ada sikap. Yang pertama, menerima. Kedua, menanggapi. Ketiga, bertanggung jawab. Di sini selanjutnya ada pertama, sikap positif. Kedua, sikap negatif. Selanjutnya ada faktor risiko terjadinya diare. Pertama, faktor infeksi. Kedua, faktor umur. Ketiga, faktor pendidikan. Keempat, faktor pekerjaan. Dan yang kelima, faktor sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu ada kerangka konsep. Yang pertama yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, dan kejadian diare. Untuk pengetahuan di sini ada 2 poin. Yang pertama kurang dan yang kedua baik. Selanjutnya sikap juga terdapat 2 poin. Yang pertama itu negatif dan kedua positif. Selanjutnya perilaku terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu tidak higienis dan yang kedua higienis. Dan yang terakhir yaitu kejadian diare. Yang pertama terjadi dan yang kedua tidak terjadi. Masuk dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Pertama yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan rancangan cross-sectional. Penelitian cross-sectional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dan efek, cara pendekatan, observasi, atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat, atau point-time approach. Yang B atau yang kedua, lokasi dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Penindung Kota Samarinda pada Februari 2022. C. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu dari balita yang tinggal dan menetap di wilayah kerja Puskesmas Penindung Samarinda berdasarkan data Puskesmas pada tahun 2021 sebanyak 75 kasus kejadian diare pada balita. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Next, teknik pengujian instrumen. Yang pertama, uji validitas. Tujuan uji validitas adalah untuk menguji keabsahan instrumen penelitian yang hendak disebarkan. Teknik analisis data merupakan proses penataan data karena data hasil pengumpulan masing merupakan data kasar. Pengolahan data digunakan agar dapat diorganisasikan, disajikan, dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Pengolahan data terdiri dari yang pertama, editing, coding, entry, dan tabulasi. Selanjutnya di sini ada operasional. Variabel pertama itu menggunakan variabel tingkat pengetahuan. Kedua, definisi operasional. Suatu pola pikir atau pemahaman yang telah didapatkan dari proses pembelajaran ataupun media massa mengenai. Selanjutnya ada alat ukur, kuesioner, hasil ukurnya, tidak tahu atau jika nilai 65%, skalanya nominal. Selanjutnya itu penyakit diare, gangguan buang air besar atau BAB ditandai dengan konsistensi tinggi sayap dapat disertai dengan darah atau lendir yang diderita oleh balita. Alat ukurnya itu kuesioner, hasil ukurnya bisa dilihat di sini. Teman-teman bisa melihat, terus ada skalanya yaitu nominal. Yang ketiga, sikap. Definisi operasional, ada pandangan ibu tentang pencegahan diare pada balita parameter. Pertama yaitu sikap pencegahan diare, kedua sikap penanganan diare. Alat ukurnya itu kuesioner, hasil ukurnya kita bisa lihat, hasil ukur. Ini terdapat 2 poin, tidak setuju atau setuju. Skalanya yaitu nominal. Selanjutnya yaitu perilaku. Definisi operasionalnya itu kegiatan yang dilakukan dan berguna untuk terjadinya pencegahan diare parameter. Yang pertama, pemberian nasi eksklusif. Kedua, cuci tangan yang bersih menggunakan sabun sebelum atau setelah buang air besar dan lain-lain. Yang ketiga, air yang diminum setelah dimasak terlebih dahulu. Yang keempat, mencuci bahan makanan. Terus ada kuesioner, hasil ukurnya bisa dilihat. Ini terdapat 2 poin, tidak baik atau baik.
Sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.